Halo guys, selamat datang di channel kami. Don't forget to subscribe ya guys. Kami membutuhkan subscribe and viewers dan like-nya. Semoga kalian bermanfaat buat kami. Jangan lupa ya guys. Please jangan lupa klik tombol subscribe guys karena subscribe itu gratis. Kisah Islami. 7 golongan yang Allah naungi di hari kiamat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ada 7 golongan manusia yang akan mendapat naungan Allah pada hari yang tak ada naungan kecuali naungannya. 1. Pemimpin yang adil. 2. Pemuda yang tumbuh di atas kebiasaan ibadah kepada Rabb-Nya. 3. Lelaki yang hatinya terpaut dengan masjid. 4. 2 orang yang saling mencintai karena Allah, sehingga mereka tak bertemu dan tak juga berpisah kecuali karena Allah. 5. Lelaki yang diajak berzina oleh seorang wanita yang mempunyai kedudukan lagi cantik lalu dia berkata, aku takut kepada Allah. 6. Orang yang bersedekah dengan sembunyi-sembunyi, hingga tangan kirinya tak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. 7. Orang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan sendiri hingga kedua matanya basah karena menangis. Hari Al-Bukhari No. 620 dan Muslim No. 1712. Give Besen. Penjelasan. Ketujuh orang yang tersebut dalam hadits di atas, walaupun lahiriah amalan mereka berbeda-beda bentuknya, akan tetapi semua amalan mereka itu mempunyai satu sifat yang sama yang membuat mereka semua mendapat naungan Allah Ta'ala. Sifat itu adalah mereka sanggup menyelisihi dan melawan hawa nafsu mereka guna mengharapkan keridaan Allah dan ketaatan kepadanya. 1. Pemimpin yang adil. Dia adalah manusia yang paling dekat kedudukannya dengan Allah Ta'ala pada hari kiamat. Dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash radhiyallahu anhuma dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, orang-orang yang berlaku adil berada di sisi Allah di atas mimbar yang terbuat dari cahaya. Di sebelah kanan Ar-Rahman Azza wa Jalla, sedangkan kedua tangan Allah adalah kanan semua. Yaitu orang-orang yang berlaku adil dalam hukum, adil dalam keluarga dan adil dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepada mereka. Hari Muslim No. 3406. 2. Pemuda yang tumbuh di atas kebiasaan ibadah kepada Rabb-Nya. Hal itu karena dorongan dan ajakan kepada syahwat di masa muda mencapai pada puncaknya. Karenanya kebanyakan awal penyimpangan itu terjadi di masa muda. Tapi tatkala seorang pemuda sanggup utak meninggalkan semua syahwat yang Allah Ta'ala haramkan karena mengharap ridha Allah, maka dia sangat pantas mendapatkan keutamaan yang tersebut dalam hadits di atas, yaitu dinaungi oleh Allah di padang mahsyar. 3. Lelaki yang hatinya terpaut dengan masjid. Sungguh Allah Ta'ala telah memuji semua orang yang memakmurkan masjid secara umum di dalam firman-Nya. Bertasbih kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut namanya di dalamnya, pada waktu pagi dan waktu petang. Laki-laki yang tak dilalaikan oleh perniagaan dan tak pula oleh jual beli dari mengingati Allah, dan dari mendirikan sembahyang, dan dari membayarkan zakat. Mereka takut kepada suatu hari yang di hari itu hati dan penglihatan menjadi goncang.
Mereka mengerjakan yang demikian itu supaya Allah memberikan balasan kepada mereka, dengan balasan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan, dan supaya Allah menambah karunia-Nya kepada mereka. Dan Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa batas. Qs. An-Nur 36-38. Terkaitnya hati degen masjid hanya akan didapatkan oleh siapa saja yang menuntun jiwanya menuju ketaatan kepada Allah. Hal itu karena jiwa pada dasarnya cenderung memerintahkan sesuatu yang jelek. Sehingga jika dia meninggalkan semua ajakan dan seruan jiwa yang jelek itu dan lebih mendahulukan kecintaan kepada Allah, maka pantaslah dia mendapatkan pahala yang sangat besar. 4. Dua orang yang saling mencintai karena Allah, sehingga mereka tak bertemu dan tak juga berpisah kecuali karena Allah. Kedua orang ini telah berjihad dalam melawan hawa nafsu mereka. Hal itu karena hawa nafsu itu menyeru utak saling mencintai karena selain Allah karena adanya tujuan-tujuan duniawiyah. Makna mereka tak bertemu dan tak juga berpisah kecuali karena Allah adalah keduanya bersatu dan bermuamalah karena keduanya mencintai Allah. Karenanya kapan salah seorang di antara mereka berubah dari sifat ini, mencintai Allah, maka temannya itu akan meninggalkannya dan menjauh darinya karena dia telah meninggalkan sifat yang menjadi sebab awalnya mereka saling menyayangi. Sehingga jadilah ada dan tak adanya cinta dan sayang di antara keduanya berputar dan ditentukan oleh ketaatan kepada Allah dan berpegang teguh kepada sunnah Rasul-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam. 5. Lelaki yang diajak berzina oleh seorang wanita yang mempunyai kedudukan lagi cantik lalu dia berkata, "Aku takut kepada Allah." Yakni, dia diminta oleh wanita yang mengumpulkan status sosial yang tinggi, harta yang melimpah, dan kecantikan yang luar biasa untuk berzina dengannya. Akan tetapi dia menolak permintaan dan ajakan tersebut karena takut kepada Allah. Maka ini tanda yang sangat nyata menunjukkan dia lebih mendahulukan kecintaan kepada Allah daripada kecintaan kepada hawa nafsu. Dan orang yang sanggup melakukan ini akan termasuk ke dalam firman Allah Ta'ala. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya. Dan pemimpin setiap lelaki dalam masalah ini adalah Nabi Yusuf alaihissalam. 6. Orang yang bersedekah degen sembunyi-sembunyi, hingga tangan kirinya tak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Yakni dia berusaha semaksimal mungkin agar sedekah dan dermanya tak diketahui oleh siapapun kecuali Allah. Sampai-sampai diibaratkan degen kalimat, hingga tangan kirinya tak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Karenanya disunahkan dalam setiap zakat, infak, dan sedekah agar orang yang mempunyai harta menyerahkannya secara langsung kepada yang berhak menerimanya dan tak melalui wakil dan perantara. Karena hal itu akan lebih menyembunyikan sedekahnya. Juga disunahkan dia memberikannya kepada kerabatnya sendiri sebelum kepada orang lain, agar sedekahnya juga bisa dia sembunyikan. 7. Orang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan sendiri hingga kedua matanya basah karena menangis. Ini adalah amalan yang sangat berat dan tak akan dirasakan kecuali oleh orang yang mempunyai kekuatan iman dan orang yang takut kepada Allah ketika dia sendiri maupun ketika dia bersama orang lain.
Dan tangisan yang lahir dari kedua sifat ini merupakan tangisan karena takut kepada Allah Ta'ala. Kemudian, penyebutan 7 golongan dalam hadits ini tidaklah menunjukkan pembatasan. Karena telah sahih dalam hadits lain adanya golongan lain yang Allah lindungi pada hari kiamat selain dari 7 golongan di atas. Di antaranya adalah orang yang memberikan kelonggaran dalam penagihan utang. Dari Jabir radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memberikan kelonggaran kepada orang yang berutang atau menggugurkan utangnya, maka Allah akan menaunginya di bawah naungannya. Hari Muslim No 5328. Terima kasih sudah berkunjung ke channel kami. Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe. Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe. Terima kasih sudah berkunjung ke channel kami. Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe. Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe. Terima kasih sudah berkunjung ke channel kami. Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe. Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe.